عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسوله الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dikumpulkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hari ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, di mana Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk senantiasa mengingat akan nikmat itu. Tujuannya adalah supaya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan kemudian mereka masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sampai di ayat yang ke-53. Seperti biasa kita baca bersama terlebih dahulu, kemudian kita bacakan terjemah dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال
jim ini sifat hurufnya adalah jahar bukan hamas, sehingga tidak mengeluarkan huruf mendesis, tidak mengeluarkan suara yang mendesis. Kebiasaan orang Indonesia di dalam mengucapkan huruf J itu ada suara yang mendesis. J itu mendesis. Kalau huruf Arab J, ja, di, du, baje. Jadi bukan baj. Nah, itu baj ada mendesis itu menjadi sifatnya jadi hamas. Sementara jim termasuk huruf jar, bukan huruf hamas, ya. Jadi nanti bacanya bittikhadikumul ijl. Jadi bukan ijlah, bukan ijlah, tapi ijl. Ya, ijl. Jadi ya, coba ya kita mencoba untuk belajar mengucapkan huruf jim. Jadi jubaj. Masih terasa ada baj? Ya. Nah, itu yang harus dihilangkan dalam mengucapkan huruf jim, ya. Huruf hijaiyah tidak sama dengan huruf kita. Sekali lagi, jadi jubaj. Nah, itu ada suara desisnya, itu harus dihilangkan, ya. Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bittikhadikumul ijla fatubu masih mengingatkan kepada Bani Israel terkait dengan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ya, sebagaimana ayat sebelumnya, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian di atas umat-umat, ya, pada masa kalian. Jadi pada saat itu mereka dilebihkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah banyak sekali nabi-nabi yang diturunkan di kalangan Bani Israel, ya. Itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada umatnya. Jadi Bani Israel pada saat itu dimuliakan oleh Allah karena banyak sekali diturunkan nabi-nabi ke atas mereka. Hanya saja mereka ini adalah kaum yang suka berbuat kerusakan, sehingga banyak sekali nabi-nabi yang kemudian dibunuh oleh mereka. Nah, ini diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmatnya, ya, supaya mereka itu mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Nabi Muhammad, dan kemudian mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad SAW.
Dan kita tahu bahwasanya nikmat yang pertama kemarin apa? Bahwasanya mereka itu dibebaskan dari hukuman yang menghinakan yang ditimpakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa hukuman yang menghinakan mereka? Yaitu mereka membunuh anak-anak laki-laki mereka, ya, Bani Israel, dan membiarkan perempuan-perempuan di kalangan Bani Israel yang tujuannya adalah untuk menjadi pelayan-pelayan. Itu sungguh menghinakan, ya. Dijadikan budak, dijadikan pelayan, padahal Bani Israel itu harusnya tinggi atau mulia derajatnya harusnya, tapi dihinakan betul-betul oleh Fir'aun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka. Ini adalah nikmat yang besar. Yang dimaksud di sini untuk mengingat nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka itu adalah nikmat yang besar, bukan nikmat-nikmat yang pada umumnya. Kalau nikmat-nikmat pada umumnya Allah sudah ngasihkan kepada seluruh makhluknya. Ya, contohnya kita bisa nafas, bisa melihat, mata, telinga bisa mendengar. Ini kan nikmat-nikmat yang biasa, ya, yang semua orang mendapatkan akan hal itu. Tapi ini ada nikmat-nikmat khusus yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Ini nikmat besar namanya. Seperti kita diberikan nikmat berupa keimanan. Itu adalah nikmat yang besar, ya, karena tidak semua orang mendapatkan keimanan setelah hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mau mengambil hidayah itu. Maka ketika kita mendapatkan keimanan itu, itulah nikmat yang besar. Termasuklah Bani Israel ini. Ketika mereka dihinakan oleh Fir'aun, kemudian mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat yang besar. Ini yang harus diingat oleh orang-orang Bani Israel. Karena kalau tidak, mungkin hari ini sudah tidak ada lagi Bani Israel. Karena kita tahu cara Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya agar terbelahlah sungai atau Laut Merah itu. Tidak hanya terbelah, tetapi kemudian muncul jalan yang bisa, jalan yang kering yang bisa mereka lalui. Dan kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah itu di depan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah nikmat yang sangat besar, jemaah Allah. Ya, mereka melihat ada nabi, mereka melihat ada mukjizat di situ, mereka melihat ada pertolongan. Tapi kalau kemudian mereka mengingkari semuanya itu secara akal sehat saja, bukan dengan kacamata iman loh, ya, dengan kacamata akal sehat saja, oh udah keterlaluan itu. Ya, mereka lihat ada nabi, mereka lihat ada mukjizat, mereka lihat ada pertolongan di situ, tapi kemudian ingkar kepada Allah, secara akal sehat sudah sangat keterlaluan. Belum lagi kalau kita bicara dengan masalah keimanan. Itu cara Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dikejar oleh kaum Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tidak ada jalan lain, di depannya ada Laut Merah, ya. Kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, mungkin sudah genocide mereka itu, dihabisi seluruhnya oleh Fir'aun. Ya, kalau sudah dihabisi oleh Fir'aun, maka tidak ada lagi Bani Israel di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kan ini perintahnya kepada bangsa Bani Israel di zamannya Nabi Muhammad, kan. Hanya saja oleh Allah disuruh mengingat bahwa dulu nenek moyangnya atau moyang-moyangnya dulu, leluhur-leluhurnya pernah diberikan nikmat oleh Allah SWT dengan nikmat yang besar itu. Kalau tidak ditolong oleh Allah, pasti orang-orang Bani Israel yang ada hari ini di zamannya Nabi Muhammad pasti tidak akan ada. Ini nikmat yang pertama. Ya, nikmat yang pertama adalah Allah membebaskan mereka dari pengaruh Fir'aun. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ketika mereka sudah baru saja diselamatkan oleh Allah dari pengaruh Fir'aun dan mereka melihat sendiri bagaimana Allah menenggelamkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya maksudnya, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada peperangan yang dilakukan oleh Bani Israel di zamannya Nabi Musa. Allah kalahkan musuhnya. Ini kan luar biasa. Berbeda dengan di zamannya Nabi Daud. Mereka harus bertempur di kalangan Talut dengan Jalut.
Bani Israel Talut dengan Jalut masih harus bertempur ini. Ini tidak harus bertempur. Mereka ini orang-orang Bani Israel dengan Nabi Musa ini di zaman Nabi Musa betul-betul melihat musuhnya ditenggelamkan menggelepar-gelepar di tengah lautan. Tetapi ketika mereka ini sudah selamat, baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba Allah memanggil Nabi Musa selama 40 hari untuk menerima Taurat. Tetapi kemudian apa yang dilakukan mereka? Tsumma takhadduqul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Kemudian mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan mereka. Mereka sudah berbuat kesyirikan. Mereka sudah berselingkuh dalam akidah. Harusnya dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata justru mereka menyembah kepada patung anak sapi. Coba Pak, kalau kita pikirkan secara akal sehat kita, enggak keterlaluan enggak orang seperti ini? Keterlaluan sekali, Pak. Baru saja, dan itu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah. Ditinggal Nabi Musa 40 hari saja sudah berbuat syirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, makanya jamaah Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini sebenarnya terjadi ketika Fir'aun itu tenggelam di Lautan Merah itu kan terjadi di tanggal 10 bulan Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura. Makanya Bani Israil di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad baru saja datang dari Madinah, ya, dia mendapati orang-orang Yahudi itu puasa di bulan Muharram itu, di tanggal 10 Asyura itu. Mereka puasa. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian berpuasa? Maka mereka mengatakan, kami mengagungkan Nabi Musa, karena pada tanggal 10 ini Nabi Musa ya kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun. Maka kata Rasulullah, kami lebih pantas untuk memuliakan Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi ini hanya sekedar memperingati itu tanpa ada ruhnya. Ya. Mereka hanya sekedar menjadikan seremonial peringatan itu, tetapi tidak ada ruh di dalamnya. Artinya apa? Mereka tetap tidak mengikuti Taurat. Mereka juga tetap merubah-rubah ayat-ayat Taurat. Ya, walaupun mereka memperingatinya. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita, jamaah rahmat Allah. Kita ini sering memperingati peringatan, tetapi ruhnya nggak ada. Ya, jangan sampai meninggalkan ruhnya, urgensinya daripada peringatan itu. Mohon maaf. Di kalangan kita ini sering mengadakan, mohon maaf ya, misalnya Maulud Nabi misalnya. Ini kan peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diperingati setiap tahun. Tetapi seharusnya ketika kita peringati setiap tahun itu akan menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semakin mengenal kita kepribadian Rasulullah SAW, harusnya itu ada urgensinya di situ. Tetapi yang kita lihat atau kita rasakan mungkin ketika kita sering mengadakan itu hanya sekedar seremonial tahunan saja, ya, sehingga gebiarnya dapat, tapi esensinya kita nggak dapat. Kadang-kadang sunnahnya mana yang kita kerjakan? Sudahkah kita lebih mengenal Rasulullah? Ya, kadang-kadang nama istri Rasulullah saja sampai hari ini kita nggak kenal. Padahal itu istri Rasulullah adalah ibunda kita, ibu kita. Gimana ya seorang anak tidak kenal ibunya sendiri? Padahal diperingati setiap tahun. Jangan sampai kita seperti orang-orang Bani Israil ini, ya Allah, memperingati diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dengan berpuasa mereka di tanggal 10 Asyura itu, tetapi esensinya nggak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, aku lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 dan sebelumnya untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Nah, disinilah kalau kita nanti puasa Muharram 10 itu, ya, itu disunahkan ditambahi sebelumnya atau sesudahnya nggak apa-apa untuk menyelisihi yang dilakukan oleh Bani Israil atau orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tanggal 10 itu juga puasa. Kalau kita cuma 10 saja, hampir sama dengan orang Yahudi. Walaupun boleh saja puasa di tanggal 10 saja itu
boleh. Sunnah kan hukumnya soalnya. Nggak puasa juga boleh nggak puasa? Ya nggak apa-apa. Cuma rugi aja nggak dapat pahala gitu aja. Okay? Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mereka melakukan pengkhianatan seperti itu, setelah ditolong oleh Allah, justru mereka kemudian tidak menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada selain Allah, bahkan menjadikan patungan sapi sebagai sesembahan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Tsumma afauna ankum, kemudian kami memaafkan mereka. Luar biasa. Ya. Kemudian kami memaafkan kalian. Mimpa dzalika, setelah kalian melakukan perbuatan itu. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sudah mereka berbuat demikian, Allah masih mengampuni mereka. Ini juga harusnya menjadi ibrah buat kita. Karena sekali lagi yang rahmat Allah, walaupun ini khitabnya adalah kepada Bani Israel, ya, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada Bani Israel. Tetapi Al-Quran ini diturunkan juga atas kita, maka ibrahnya, pelajarannya juga kepada kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyelamatkan kita dari berbagai macam kesulitan hidup ini, malam ini luar biasa, Pak. Ya, di daerah-daerah lain ada yang terkena tsunami, ada yang kena gempa, ada yang kena angin puting beliung, ada gunung meletus, ada kebakaran hutan. Malam ini kondusif luar biasa. Kalau kemudian sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak semakin menambah keimanan kepada Allah, ini luar biasa, ya. Apalagi kalau kemudian dengan keselamatan itu kemudian bikin sesajen yang dipersembahkan kepada selain Allah. Oh, naudzubillah min dzalik. Ini sama dengan orang-orang Yahudi. Sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat bagaimana Allah menyelamatkan negerinya, menyelamatkan dirinya, tapi justru tidak menyembah Allah, malah menyembah kepada selain Allah. Ya, nanti akan diadab oleh Allah dengan adab yang lebih besar nanti. Nah, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini sifat Allah. Allah mengampuni mereka supaya apa? Mereka bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan nikmat yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah wa il ataina Musa al-kitaba, dan ketika kami memberikan kepada Musa apa? Al-kitaba, kitab, wal furqan, dan furqan, pembeda, la'allakum tahtadun, supaya kalian menjadi orang-orang yang dapat hidayah. Jadi kitab suci itu merupakan nikmat yang besar. Adanya Taurat di kalangan mereka itu adalah nikmat yang besar. Itu bentuk perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, supaya manusia itu selamat dari dunia sampai akhirat. Buku petunjuk ini sama dengan ketika Allah mengirimkan Al-Quran kepada kita, maka Al-Quran itu adalah nikmat yang agung sebenarnya. Maka jangan sampai kita seperti yang dikeluhkan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW mengeluhkan umatnya ini nanti menjadikan Al-Quran itu majuro, yang disia-siakan. Ya, Al-Quran disia-siakan. Maka hari ini kita mempelajari, membacanya tadi, tafsir, belajar kita untuk memperbaiki bacaan kita, mempelajari terjemahannya, mempelajari tafsirnya seperti ini. Bahkan nanti kita mengambil mutiara-mutiara dari setiap firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal dengan tadabbur itu bagian daripada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa Al-Quran, petunjuk, kitab suci. Sebagaimana yang Allah berikan juga kepada Nabi Musa dan kepada kaumnya, yaitu diberikan kitab. Tidak semua umat diberikan kitab yang berhormat Allah. Ya, kita umat Nabi Muhammad ini termasuk orang yang beruntung. Maka kita harus meyakinkan dalam diri kita bahwa Al-Quran itu adalah nikmat yang agung. Maka jangan disia-siakan. Maka mari kita baca, ya. Jangan malas-malas untuk membacanya. Kalau sudah membaca, maka berusaha untuk memperbaiki kualitas bacaan kita, belajar untuk mengetahui maknanya. Walaupun membaca
Itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tahtadun, supaya kalian menjadi orang-orang atau mendapat petunjuk dari Allah. Ya, jadi Al-Qur'an ataupun kitab-kitab suci yang lainnya itu sebenarnya menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Petunjuk apa? Petunjuk keselamatan dunia sampai kepada akhirat. Ya. Di sini disebutkan jamaah rahmat Allah kitab dan Furqan. Sebenarnya ini sama. Alkitab wal Furqan maksudnya adalah Taurat. Karena Al-Furqan itu fungsinya sama. Setiap kitab suci fungsinya sama Al-Furqan. Yaitu apa? Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya nggak boleh dicampur-campur itu, Pak. Kan di ayat sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampurkan yang hak dengan yang batil. Karena harus ada penjelasan, harus jelas. Ini syirik, ini tauhid. Jangan dicampur-campurkan. Acaranya berbentuk syirik ditambahi doa-doa supaya lebih islami dan seterusnya. Ini nggak bisa itu. Nggak bisa seperti itu jamaah umat Allah. Nggak boleh sama Allah. Wala talbisul haqqo bil batil. Nggak boleh dicampur-campurkan kayak gitu. Ya. Nah, ini petunjuk bagi kita. Al-Quran merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita baca tafsirnya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina 'ataina Musa al-kitaba al-fariq bainal haqqi wal batil. Dan ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmatku, ya, nikmat kami yang diberikan kepada kalian ketika kami memberikan Musa itu Alkitab, yaitu apa? Taurat, al-fariq yang membedakan bainal haqqi wal batil, wa huwa Taurat, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan kitab itu namanya At-Taurat. Likai tahtadu minad dhalalah, supaya kalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Ya, pada awalnya manusia itu sesat, ya Allah. Ya, hukum asalnya manusia itu sesat. Sampai kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ketika Allah menentukan hidayah itu tergantung manusianya, mau ngambil hidayah ataukah meninggalkannya. Mengambil hidayah berarti ia akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika mereka tidak mau mengambil hidayah, tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia, tertipu dengan hawa nafsunya, tertipu dengan pengaruh syaitan, maka dia akan melewati jalan yang penuh berlika-liku, yang tujuannya nanti akhirnya sampai kepada neraka. Nauzubillah. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah mengampuni mereka atas perbuatan zalim mereka itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Musa, wa idh qala, dan ingatlah, dan ketika qala Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum, kalian berbuat zalim, anfusakum, terhadap diri kalian sendiri. Jadi menyembah kepada patung anak sapi itu sebenarnya zalim untuk dirinya sendiri. Bukan Allah yang rugi itu, tapi yang rugi itu adalah diri mereka sendiri. Ini Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah merugikan dirimu sendiri dengan bittikhadikum ijlan, dengan menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan. Yang rugi itu dirimu sendiri. Kalau misalnya nih, jamaah rahmat Allah, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tiba-tiba semuanya tidak mau menyembah Allah, misalnya ya, seluruh makhluk di alam semesta ini, mulai dari malaikatnya, jinnya, manusianya, sampai hewan-hewan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tiba-tiba semuanya tidak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah kemudian turun derajatnya jadi Tuhan? Bukan. Allah tetap akan menjadi Tuhan. Allah tetap akan menjadi raja dari semua yang ada di alam semesta ini. Tidak akan turun derajatnya. Cuma yang rugi adalah makhluknya. Coba kalau kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika orang-orang itu tidak mau menyembah kepada Allah, tiba-tiba dihentikan saja nikmat Allah selama 1 menit saja. Kira-kira gimana, Pak? 1 menit saja. Mata yang tadinya bisa melihat tiba-tiba nggak bisa melihat. Telinga yang tadinya bisa mendengar tidak bisa mendengar. Oksigen yang bisa kita ambil, kita hirup ini tiba-tiba tidak bisa. 1 menit saja.
Kocar kacir dunia ini lah. Bumi kita yang berputar terus ini tiba-tiba dihentikan oleh Allah, apa yang terjadi? Atau kemudian gravitasi bumi tiba-tiba dicabut oleh Allah, apa yang terjadi? Luar biasa ya. Allah gak rugi, gak disembah oleh makhluknya, gak rugi. Cuma makhluknya saja yang rugi karena tidak mau menyembah kepada Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, wahai kaumku, kamu itu berbuat rugi kepada dirimu sendiri. Kamu menyembah kepada patung anak sapi itu bukan merugikan Allah, bukan berarti Allah kemudian rugi dong, berkurang yang menimba saya. Enggak, secara statistik kemudian rugi Allah karena ternyata ada kaumnya yang tidak menyembah kepada Allah. Enggak, Allah enggak rugi. Ya, Allah tetap maha kuasa, yang rugi justru umatnya. Ya. Makanya kemudian fatubu ila bariikum, maka tobatlah kamu semuanya kepada yang sang pencipta kalian dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, ya, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Ini syariat Nabi Musa. Ini jangan dibawa kepada syariat kita, Wah. Ya. Begitu ada orang berbuat dosa besar langsung tak bunuh, ini ya. Oh enggak. Ini syariatnya Nabi Musa. Kalau berbuat dosa besar, maksudnya dosa besarnya di sini dosa besar apa? Dosa besar menyembah patung anak sapi tadi, itu berbuat kesyirikan itu tadi. Dosanya besar sehingga cara bertobatnya adalah dengan bunuh diri. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Inda barikum, di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, maka dia akan menerima taubat kalian. Innahu, sesungguhnya dia, bari itu tadi sang pencipta kalian itu Allah, huwa tawwabur rahim, dia zat yang maha penerima taubat, ar-rahim, tukang welas asih. Jadi juga maha penyayang. Kita baca tafsirnya di kitab tafsir Muyassar ini. Wa qulu ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumihi, dan ingat-ingatlah oleh kalian nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian benar-benar berbuat zalim, berbuat kerugian atas diri kalian sendiri. Dengan apa? Bittikhadhikum al-'ijla ilahan, dengan menjadikan patung anak sapi itu ilahan, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Fatubu ila khaliqikum, maka taubatlah kalian kepada pencipta kalian. Kenapa di situ Allah menyebutkan bari? Bari itu artinya sama dengan khaliq, pencipta artinya. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat yang lain, misalnya fatubu ila ilahikum misalnya? Ya. Karena ini kan yang dijadikan patung anak sapi kan sembahan. Kenapa tidak memerintahkan kepada mereka fatubu ila Allah aja langsung? Atau misalnya fatubu ila rahman misalnya, ya. Kenapa fatubu ila barikum? Nanti di dalam tafsir yang lain, misalnya di tafsir Al-Misbah, ini Al-Munir, ya, karangan Syekh Mubarakfuri, ya, beliau mengatakan bahwasanya di antara faedah kenapa Allah menggunakan fatubu ila barikum, menggunakan kalimat bari yang artinya penciptaan, karena mereka membuat patung anak sapi itu. Patung anak sapi itu yang menciptakan atau yang membuat adalah manusia itu sendiri. Makanya Allah memerintahkan, bertobatlah kamu terhadap zat yang telah menciptakan kamu. Artinya di situ Bani Israil disuruh mikir gitu loh. Ya, penciptaan kalian itu loh lebih hebat daripada kalian menciptakan patung anak sapi. Seharusnya kamu yang disembah gitu loh. Karena secara penciptaan kamu lebih hebat daripada patung anak sapi. Loh, kemudian menyembah patung anak sapi. Itu kan ahmak namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu ahmak, bodoh maksudnya. Ya, sebodoh-bodohnya orang paling bodoh itu ya seperti itu. Dirinya sendiri itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Tetapi kemudian dia menyembah sesuatu yang sebenarnya lebih baik daripada dirinya. Itu kan bodoh sebenarnya. Makanya Allah sebenarnya menghina mereka. Fatubu ila bariikum, bertobatlah kalian kepada zat yang menciptakan kalian. Artinya penciptaan kalian saja itu lebih mulia, lebih hebat, lebih kompleks, ya. Apalagi kalau kita bedah dari
mengeluarkan suara. Cuma gitu saja sudah takjub kita ini. Subhanallah, luar biasa nih orang-orang Bani Israil. Itu disuruh mikir sama Allah, bukankah kamu itu lebih hebat? Bukankah dulu kamu awalnya dari apa? Ya, dari air saja. Dari air, Pak. Dari air mani saja. Tiba-tiba ada rambutnya, ada matanya, ada hidungnya. Ini gimana ini penciptaan ini? Kan lebih sempurna daripada hanya sekedar patung anak sapi saja. Nah, itu di situ sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini faedahnya ya, supaya mereka berpikir kembali. Ya, menyadarkan mereka dengan cara berpikir. Yang kedua, menghinakan mereka. Kok kalian itu bodoh sekali? Ya. Kok ngomongnya menyembah hasil karya kalian sendiri, yang karya kalian sendiri itu pun juga tidak sempurna. Dan kita juga tidak tahu Pak, patung anak sapinya itu apakah betul-betul persis seperti cetakan kita hari ini, ya? Atau mungkin masih perekotan karena zaman dulu belum ada mesin cetaknya mungkin, ya? Itu aja nggak sempurna. Kemudian mereka sembah. Lagi pula bukan sapinya yang mereka sembah, tapi apa? Anak sapinya. Dan kita ketahui jemaah rahmat Allah bahwa sapi itu, mohon maaf ya, sapi itu adalah binatang yang bodoh sebenarnya. Kalau sapi itu sudah dicocok hidungnya, mau kemana saja bisa manut itu. Makanya kita sering disampaikan jangan seperti sapi yang dicocok hidungnya, nanti ditarik kemana saja, ngikut. Kan punya inisiatif. Ya, sapi itu nggak punya inisiatif. Kalau sudah dicocok hidungnya, mau dibawa kemana saja dia ngikut aja. Ya. Nah, binatang yang seperti itu loh, kenapa kok kemudian dijadikan sesembahan? Betapa hinanya itu. Ini kan juga bisa menjadi pelajaran buat kita jamaah rahmat Allah. Coba lihat yang hari ini disembah oleh orang-orang itu. Siapa sih mereka? Pasti mereka itu adalah makhluk-makhluk yang sebenarnya di bawah, derajatnya itu di bawah kita sebenarnya. Mohon maaf ya, misalnya ada orang yang terlalu berlebihan terhadap keris misalnya. Bukan berarti saya diskriminasi dengan keris Pak ya. Bukan, karena ini bagian daripada warisan budaya, nggak masalah. Orang bikin keris nggak masalah, kalau hanya sebagai senjata ini nggak masalah. Ya, sama saja dengan orang bikin parang, bikin lading, bikin apa ya, semuanya itu nggak masalah ya. Atau mungkin sebagai pajangan saja, karena itu adalah warisan budaya, nggak apa-apa kita pajang di depan rumah kita, nggak masalah ya. Tapi kalau kemudian itu diistimewakan, dianggap itu keramat, sampai kalau malam Jumat Legi harus dicuci dengan 7 kembang, 7 rupa warnanya ya. Nah, kalau nggak gitu nggak boleh, nggak sah misalnya. Kalau misalnya diubah pakai limsu saja misalnya, wah itu nggak sah ya kan. Kemudian harus dikasih minyak wangi. Nah ini buat apa? Padahal secara penciptaan kita dengan keris masih lebih hebat manusianya gitu loh. Kenapa harus memuliakan itu berlebih-lebihan gitu? Maksudnya, ya itu kan akhwat namanya. Apa akhwat tadi kan? Sebodoh-bodohnya orang paling bodoh itu akhwat namanya bahasa Arabnya. Ya, atau kalau dalam bahasa kita namanya jahlul murokab, bodoh yang bertingkat-tingkat. Iya itu kan nggak menggunakan, makanya ya para ulama itu mengatakan ya bahwasanya orang berbuat kesyirikan itu sebenarnya orang yang bodoh, menuntut akal sehatnya. Tapi orang yang beriman itu akan menjadi orang yang cerdas. Ya, yes, gini tuh contohnya dulu sekali. Di sekitar tahun 2012 atau 2011 itu kan ada acara. Acaranya kalau nggak salah itu dulu Tukul namanya. Ya, dia jalan-jalan, nanti kalau ketemu tempat-tempat keramat ya kan. Nah, kemudian ada mediatornya, sampai hari ini saya masih ingat itu. Ya, ada mediatornya karena pada saat itu saya ingin sekali lihat apa sih acaranya ini, kok ratingnya itu tinggi sekali. Heran saya, orang Indonesia ini luar biasa. Ya, nah satu ketika saya melihat itu, ya warahmatullahi Allah, ya si hostnya ini, Tukulnya ini, ada satu sumur ya di daerah Mojokerto itu ya, di daerah Mojokerto ada sumur. Nah kemudian untuk mendeteksi ini ada ya semacam ada ustadznya gitulah ya. Ya pakainya lengkap juga, pakai suruhan ya macam-macam ya. Kemudian ada mediatornya yang siap untuk dimasuki roh-roh orang zaman dahulu. Sambil komat amin, kemudian dimasukkan roh ini kepada si mediatornya tadi. Wah kesurupan, nah di situ saya heran. Ini yang dimasukkan kan roh manusia.
Kenapa meraung-raung seperti harimau? Ini keliru mungkin yang dimasukkan. Kalau sebenarnya kalau rohnya manusia kan ya biasa saja. Pak, manusia pernah meraung-raung? Enggak ada. Porok iya, kalau porok ya. Kalau tidur ya. Ini ini yang dimasukkan roh manusia atau roh harimau ini. Setelah itu nggak jelas lagi. Ditanya, kamu siapa? Raden siapa? Saya lupa namanya. Kemudian ditanya, sumur ini sumur zaman Majapahit. Nah di situ saya berpikir lagi, ini yang bertanya pakai bahasa Indonesia. Kapan orang Majapahit belajar bahasa Indonesia? Apakah di zaman Majapahit sudah ada bahasa Indonesia pada saat itu? Harusnya kalau ngomongnya itu pakai bahasa Kongo Inggil, Jawa masih masuk akal. Panjenengan sinten misalnya, Pulau Raden Mas Kunto Joyo misalnya gitu. Nah itu masuk akal. Walaupun bahasa kita hari ini tidak sama Pak dengan bahasa zaman Majapahit itu tidak sama bahasa Jawa itu. Ya, ini pertanyaannya pakai bahasa Indonesia. Yang lebih menggelikan lagi, ketika ditanya, ini sumur ini bagaimana? Dia jawab, sumur ini mengandung energi. Loh, jangan dia seperti energi. Padahal energi itu kan senapan dari bahasa asing ya. Kira-kira kapan belajar bahasa Inggris? Gitu rantingnya sangat tinggi. Dari situ saya sudah sudah berpikir ini semuanya pura-pura ini, ya. Yang mediatornya yang yang kesurupan itu yang masih pura-pura, ya kan? Sing macam ustadz itu tadinya juga pura-pura, ya semuanya itu skenario. Nanti setelah itu makan bareng, bagi-bagi duitnya ya. Tapi herannya, yang mengherankan saya itu bukan tontonannya, pemirsanya itu kok bisa rantingnya tinggi itu. Kan yang heran, acara pula-pula kayak gini kalau pelatihnya tinggi. Itu pun juga nanti ada alamatnya di situ ya. Wah, kemudian nanti airnya itu, pokoknya airnya itu ya hal-hal yang demikian itu kan tidak lepas-lepas dari yang satu untuk pesugihan, ya kan? Kedua untuk pengobatan, yang ketiga untuk wibawa. Sini aja Pak, putar-putar aja di situ aja. Ya nanti air ini mengandung berkah, bisa awet muda, ya kan? Kemudian mengobati penyakit dan seterusnya, mengandung energi. Luar biasa ini. Sejak kapan orang Majapahit belajar bahasa Inggris ya? Kenal energi lagi ya, apalagi belajar menggunakan bahasa Indonesia ya, luar biasa. Itu kalau orang yang suka kesyirikan kayak demikian itu, wah luar biasa. Bisa dicari juga itu sumurnya ya. Kalau perlu ada alamatnya, cari betulan itu ya. Jangankan gitu, kan kita masih ingat Pak, dulu di Jombang ada anak kecil nemu batu yang terkena petir ya, kemudian dicelupkan itu, kemudian airnya diminum, katanya bisa mengobati penyakit. Yang antri bisa berhari-hari ya. Ponari sweat bukan pokan itu ya, ponari sweat ya. Luar biasa, nggak masuk akal sebenarnya ya. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan itu sebenarnya menutup akalnya, jadi nggak cerdas jadinya. Ya sama dengan orang-orang Bani Israil ini, penciptaannya dirinya sendiri lebih mulia daripada yang dia buat. Kok jadikan Tuhan? Kenapa nggak menjadikan Tuhan yang menciptakan dia, yang menenggelamkan Fir'aun, kan gitu ya harusnya. Nah ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran berharga buat kita. Ya jangan sampai kita itu dikalahkan dengan hawa nafsu kita, berbuat kesyirikan sampai menutup akal cerdas kita. Makanya orang beriman itu adalah orang yang paling baik. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina diri, janganlah kamu bersedih, padahal kamu mulia jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mulia semua. Baik, ini hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di surat Al-Baqarah ya, ayat ke-52 dan 53 dan 54. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang banyak dari sini, menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita, jangan sampai kita terseret kepada perbuatan